Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wanda Firmansyah, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, di video kali ini saya akan membahas konsep pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi mahasiswa. Kenapa saya memilih topik ini? Karena banyak yang menganggap bahwa bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang benar. Ataupun sebaliknya, bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang baik. Atau kita termasuk ke dalam golongan orang yang terbiasa dengan istilah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi kita tidak tahu bagaimana konsep bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa dan konsep bahasa Indonesia yang benar itu seperti apa. Nah, teman-teman, bagaimana sih konsep bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa dan konsep bahasa Indonesia yang benar itu seperti apa? Jadi, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Jadi, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan sekaligus mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Kalau ada seorang berkata, "Tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar." Seharusnya orang tersebut paham bahwa satuan bahasa tersebut merupakan kolaborasi dari dua bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar, agar apa yang hendak dikomunikasikan dapat berjalan dengan baik dan benar pula. Jadi, dibutuhkan keahlian khusus untuk mengelaborasi konsep-konsep yang baik dan benar pula, agar jalannya komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa dibutuhkan keahlian khusus untuk meramu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan keahlian yang saya maksud adalah keterampilan dalam melihat situasi yang sedang berlangsung pada saat bahasa tersebut diproduksi. Dengan demikian, kita dapat memilih ragam bahasa apa yang kita gunakan dalam komunikasi. Dan berbicara mengenai ragam bahasa, kita mengenal ragam bahasa berdasarkan 1. Media pengantar. 2. Bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Ragam bahasa berdasarkan media pengantar dibagi atas 1. Lisan dan 2. Tulisan. Sedangkan ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian dibagi menjadi ragam bahasa formal, semi-formal, dan formal. Sehingga kita akan mendapatkan kolaborasi ragam bahasa formal, semi-formal, dan non-formal. Kemudian ada ragam lisan formal, semi-formal, dan formal. Bahasa Indonesia yang baik cenderung menggunakan kosakata-kosakata yang tidak baku dan selalu menanggalkan imbuhan yang ada. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar selalu menggunakan kosakata yang baku dan mempunyai fungsi sintaksis yang lengkap. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana konsep bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa dan konsep bahasa Indonesia yang benar itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh konsep bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa dan contoh bahasa Indonesia yang benar itu seperti apa. Nah, diilustrasikan seorang mahasiswa bernama Syafira pergi ke pasar untuk berbelanja sayur. Dan sesampainya di pasar, Syafira berhadapan dengan ibu penjual sayur. Syafira berkata kepada ibu penjual sayur, "Bu, kangkung 1 ikat berapa?" Lalu ibu penjual sayur menjawab, 5.000 aja, Mbak." "Ya sudah, Bu, saya minta 2 ikat." Nah, percakapan yang terjadi antara Syafira dan ibu penjual sayur merupakan percakapan non-formal atau percakapan yang digunakan sehari-hari. Dan dapat Anda lihat, percakapan yang digunakan adalah bahasa yang baik atau bahasa yang mudah dimengerti.
Bisa teman-teman perhatikan kosakata yang digunakan pada percakapan tersebut merupakan kosakata yang tidak baku. Dan fungsi-fungsi sintaksisnya tidak lengkap. Tetapi konteks atau situasinya yang berlangsung pada saat itu membantu para partisipan dalam tuturan tersebut dapat memahami satu sama lain. Contoh yang tadi saya jelaskan merupakan contoh konsep bahasa Indonesia yang baik. Nah, sekarang coba kita gunakan bahasa Indonesia yang benar dalam situasi yang sama. Safira bertanya kepada ibu penjual sayur, "Bu, berapakah harga kangkung yang Anda jual ini?" Lalu ibu penjual sayur menjawab, 5.000 Mbak. Kemudian Safira berkata, "Baiklah ibu, saya ingin membeli kangkung sebanyak 2 ikat. Tolong dibungkus ya Bu." Bisa teman-teman bayangkan bagaimana reaksi dari si penjual sayur pada saat tuturan yang dikeluarkan oleh Safira. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bisa saja si ibu penjual sayur tidak mengerti apa yang hendak disampaikan oleh si pembeli. Karena bahasanya terlalu baku. Padahal, jika kita lihat teorinya, pilihan ragam bahasa yang digunakan Safira adalah bahasa Indonesia yang benar atau bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Atau kemungkinan yang kedua, bisa saja ibu penjual sayur mengerti apa yang disampaikan oleh Safira. Tetapi di saat yang bersamaan, ibu penjual sayur akan mengira bahwa Safira terlalu lebay. Kenapa? Karena menggunakan bahasa yang formal di situasi yang tidak formal, atau menggunakan bahasa yang tinggi pada situasi-situasi yang rendah. Di awal sudah saya jelaskan bagaimana konsep bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa dan konsep bahasa Indonesia yang benar itu seperti apa. Nah, sudah saya berikan contoh bagaimana konsep bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa dan contoh bahasa Indonesia yang benar itu seperti apa. Lalu, kenapa pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi mahasiswa? Karena banyak tugas-tugas mahasiswa yang berhubungan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, membuat makalah, membuat laporan praktikum, dan menulis skripsi. Karena 3 hal tersebut, mahasiswa harus menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain dari tugas-tugas yang saya sebutkan tadi, ketika mahasiswa ingin menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu dapat dipahami dan sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.